Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan makan makanan bergizi dan selalu menggunakan masker ketika akan keluar rumah. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang bab 1 yaitu objek IPA dan pengamatannya. Oleh karena itu, simaklah video ini baik-baik dan siapkan catatan IPA kalian ya. Di video sebelumnya, kalian sudah mengetahui apa saja objek IPA dan bagaimana cara pengamatannya. Nah, cara untuk mengamati suatu objek itu ada yang menggunakan panca indera dan ada yang menggunakan alat ukur. Tugas sebelumnya, Ibu sudah meminta kalian mengamati hewan yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan panca indera kalian. Ada yang mengamati ayam, kucing, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengamati dengan menggunakan alat ukur? Disinilah kita pahami materi tentang pengukuran. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Nah, kegiatan ini merupakan salah satu contoh dari kegiatan pengukuran. Bisa mengukur panjang meja, mengukur suhu tubuh, mengukur berat badan, dan sebagainya. Jadi, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu jenis besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Oke, supaya lebih dipahami, misalkan kalian mau mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Itu artinya kalian membandingkan panjang pensil dengan panjang penggaris, di mana penggaris itu merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi di sana ada skalanya, ada inci dan sentimeter. Misalnya kalian lihat contoh yang ada di gambar. Panjang pensil itu adalah 6,5 cm. Tahu tidak mana yang besaran dan mana yang satuan? Ya, betul. Panjang itu besaran dan sentimeter itu satuannya. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya panjang, massa, waktu, dan lain-lain. Sedangkan satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Contoh meter, kilogram, second atau detik, dan lain-lain. Sekarang kita bahas jenis-jenis besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Supaya lebih jelas, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Kalian bisa lihat tabel yang ada di gambar. Ini adalah tabel dari besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, dan lain sebagainya. Contohnya adalah ketika kalian mengukur panjang sapu dengan menggunakan meteran. Di sana kita bisa langsung mendapatkan panjang sapu dengan satuan meter atau sentimeter. Mengapa begitu? Karena panjang merupakan suatu besaran pokok yang satuannya sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Bisa kita lihat di tabel, ada kecepatan, daya, energi, tekanan, dan muatan listrik. Contohnya, misal kalian mau mengukur kecepatan seorang anak yang berlari. Nah, kecepatan itu tidak bisa diukur langsung, tapi perlu besaran pokoknya yaitu jarak dan waktu.
Jadi kalian harus ukur dulu panjang lintasannya dan hitung waktu si anak berlari. Setelah itu, barulah kalian bisa hitung kecepatannya dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Selanjutnya kita akan bahas tentang alat-alat ukur. Untuk alat ukur panjang, ada mistar atau penggaris, ada rollmeter, ada jangka sorong, ada mikrometer. Selanjutnya untuk alat ukur massa, ada neraca Auhaus digital, neraca Auhaus 3 lengan, neraca Auhaus 2 lengan, dan ada neraca Auhaus 4 lengan. Kemudian ada alat ukur suhu, itu ada termometer suhu, termometer badan, dan juga termometer ruangan. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.